Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Rudy langsung tercengang. Kenapa diam? Apakah yang kamu maksud itu aku? Gina menaikkan satu alisnya. Rudy tidak mau berdebat dengan wanita yang usianya hampir sama dengan ibunya itu. Karena itu akan percuma, karena pada akhirnya ia akan kalah. Dasar bocah gendeng, diajak bicara malah nyelonong pergi. Di saat Rudy hendak keluar, ia malah melihat Mela berjalan dengan tangan yang penuh dengan belanjaan. Rudy yakin jika uang yang digunakan ibunya itu adalah milik Laras. Mama, kenapa Mama bawa belanjaan sebanyak ini? Mela langsung terhenti. Ia tersenyum seperti tidak ada beban. Rudy, ini ambil. Mama membelikan ini untuk kamu. Kamu pasti suka kan? Mela menyerahkan satu tas belanjaan di hadapan anaknya. Ma, kenapa Mama melakukan ini? Mela yang sedang sibuk melihat belanjaannya langsung menatap Rudy. Kenapa apanya? Mama baik-baik saja. Kamu ini aneh. Kenapa Mama menghabiskan uang Laras? Kasihan dia. Dia sudah capek kerja. Mama malah seenaknya menggunakannya. Bukannya Mama bilang uang itu akan disimpan? Mela mendengar pertanyaan anaknya langsung salah tingkah. Si siapa yang pakai uang Laras? Ini uang Mama. Lagi pula sejak kapan kamu berpikir uang bisa disimpan? Bukankah kamu juga menginginkan uang ini untuk berjudi? Sudah, nanti Mama akan memberikan bagian kamu. Sudah, awas jangan halangi Mama. Di saat Mela hendak masuk, tiba-tiba bahunya ada yang menahan. Eits, mau kemana kamu? Gina bertanya sambil mendorong Mela sampai Mela keluar dari rumah Jingga. Apa-apaan sih kamu? Aku mau masuk. Awas. Jangan menghalangi jalanku. Kamu tidak lihat jika aku kesusahan membawa barang belanjaan? Tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan barang haram itu masuk ke rumah ini. Kamu pikir kamu bisa seenaknya saja di sini? Ucap Gina dengan tegas. Wajah Mela memerah. Maksud kamu barang haram apa? Hah? Jangan ikut campur, Gina. Kamu hanya iri kan? Makanya hidup itu jangan munafik. Jadinya hidupnya cuma sendiri dan tidak punya anak. Duh, kasihan. Melihat orang lain dapat kebahagiaan dari anaknya. Malah sirik. Balas Mela dengan gaya sombong. Aku tidak iri dengan apa yang kamu punya. Tanpa punya anak pun aku punya segalanya. Kamu lupa siapa aku? Lagi pula, meskipun kamu bisa membohongi Rudy, tapi kamu tidak bisa membohongiku. Semua ini kamu menggunakan uang wanita itu kan? Uang hasil jual diri. Malu, Mel. Malu kamu sudah tua, tapi masih mau saja dengan uang haram. Gina terus memancing amarah Mela. Jaga ya ucapan kamu. Ini uangku. Balas Mela tidak terima. Oh ya? Dari mana kamu mendapatkannya? Mela menggigit bibir bawahnya untuk berpikir. Ya, dari hasil kerjalah di rumah Bu Rita. Jawab Mela dengan sedikit gugup. Hahaha, kamu pikir saya bodoh? Pergi dari sini dan bawa barang-barang ini. Jangan pernah berani masuk ke rumah ini. Karena saya takut tertular penyakit kelamin. Kamu pikir saya tidak tahu jika kamu semalam tidur dengan menantu kamu itu? Mela terkejut mendengar pernyataan itu. Tahu dari mana Gina soal itu? Bibi ini jangan sok jadi pemilik rumah ini. Rumah ini tuh milik Jingga. Jadi rumah Jenny adalah milikku. Hak apa Bibi mengusir mamaku? Bentak Rudy tidak terima. Mela tersenyum penuh kemenangan karena mendapatkan pembelaan dari Rudy. Gina mengepalkan tangannya. Hak dariku. Aku yang memberikan hak itu kepada bibiku. Mau apa kamu? Tanya Jingga yang baru keluar.
Rudy langsung merubah ekspresinya. Yang awalnya terlibat sangar, kini berubah menjadi sendu. Maksud kamu apa, sayang? Kenapa kamu malah berbicara seperti itu? Dia kan hanya bibi kamu. Sedangkan aku kan suami kamu. Kamu harusnya lebih memihak kepada kami. Cecar Rudy tidak terima. Persetan dengan apa yang kamu ucapkan, Mas. Mulai hari ini, kamu keluar dari rumah ini. Karena aku sudah menjual rumah ini. Rumah ini sudah dibeli oleh orang lain. Jadi kalian bisa meninggalkan rumah ini. Jingga berucap dengan tegas. Mela dan juga Rudy terkejut. Ma, maksud kamu rumah ini bukan rumah kamu lagi? Tanya Mela sambil kesusahan menelan selafinya. Iya, Ma. Kenapa? Pasti Mama berharap dia tidur nyenyakan di rumah ini untuk selamanya. Tapi, sayangnya aku tidak ikhlas. Bawa Mama kamu pergi dari sini, Mas. Dan satu lagi, jangan pernah kamu datang atau mencariku. Aku tidak sudi disentuh oleh kamu. Jaga ucapan kamu, Jingga. Aku itu suami kamu. Mantan, sebentar lagi akan menjadi mantan, Mas. Aku tidak sudi hidup dengan kalian. Kalian keluarga benalu. Aku tidak sudi disentuh oleh kamu karena kamu sudah bersentuhan dengan Laras yang notabene wanita penghibur. Lagi pula aku tidak munafik, Mas. Aku butuh belayan, aku butuh sentuhan dan nafkah batin. Kamu tentu tidak bisa melakukannya, kan? Jadi pergilah dan kembalilah kepada wanita itu. Kamu sama-sama serasi. Cecar Jingga tanpa adanya hambatan. Tidak bisa dipungkir jika Gina merasa bangga kepada keponakannya itu. Begitupun dengan Rudy. Ia terkejut bukan main di saat Jingga membuka semua isi hatinya. Jingga, kamu sedang mabuk ya? Kenapa kok kamu bicara ngelantur sih, sayang? Siapa yang bertemu dengan Laras? Aku itu kerja kemarin. Kok kamu malah berpikir yang tidak-tidak? Rudy hendak mendekat. Jangan mendekat. Aku tidak mau menyesal, Mas. Kamu jangan terus berbohong. Kerja? Kerja apa yang kamu bicarakan, Mas? Kerja malam ya? Wajah Budi langsung menegang. Kok kamu malah bicara seperti itu, Jingga? Mas benar-benar kerja? Kamu kok malah seolah-olah merendahkan, Mas? Meskipun Mas ini mantan penjudi, tapi Mas tidak berani untuk mencuri. Masa sih? Buktinya kamu habis mencuri motor bibiku kan? Ya kan? Aku malu, Mas, punya suami kayak kamu. Tanya Jingga dengan to the point. Rudy gelagapan. Ia sebisa mungkin mengendalikan dirinya karena apa yang diucapkan oleh Jingga memang benar. Jika dirinya lah yang sudah mencuri motor butut itu. Ha, wanita madul. Kalau memang kamu sudah tidak mau kepada anakku ya sudah. Jangan menjelek-jelekan Rudy. Jangan menggiring opini yang tidak-tidak. Lagian juga kalaupun Rudy berpisah dengan kamu itu tidak rugi. Laras saat ini lebih banyak uang daripada kamu. Bahkan dalam semalam pun dia bisa mendapatkan uang banyak. Jadi kami tidak akan yang namanya kesusahan. Kamu paham itu? Lihat ini semua ini aku pakai menggunakan uang Laras. Dia begitu baik bahkan dia percaya menyerahkan semua uangnya kepadaku. Tidak seperti kamu. Serakah. Ucap Mela dengan bangga memperpamerkan barang belanjaannya. Jangan bangga, Mela, karena sudah bisa menguasai uang haram itu. Nanti kamu akan dilaknat di akhirat nanti, dan juga jika kamu terus tinggal dengan wanita itu yang ada nanti kamu kena penyakit kelamin. Kamu akan menderita seumur hidup kamu, bukan hidup enak, tapi malah hidup dengan bayang-bayang penyakit menular. Ih, serem. Ucap Dina tidak mau kalah. Diam kamu janda gatal. Kamu itu hanya syirik sama seperti keponakan kamu itu. Harusnya dia dipenjara atas tuduhan tindak tidak menyenangkan karena sudah mencekoki anakku obat yang membuat si Joninya, Rudy, tidak bisa hidup. Kalian berdua itu wanita sundal. Kalian tidak pantas untuk hidup bahagia. Mela menyeringai setelah mengatakan itu. Oh, jadi kalian mau melaporkan keponakan aku ini? Boleh, sekalian nanti kita ketemu di penjara. Karena kasus pencurian. Lagi pula polisi memangnya percaya dengan apa yang kalian katakan?
Aura pertengkaran terus berkobar di sana. Cukup, Bi. Terserah mereka mau berbicara apa. Yang jelas saat ini kalian pergi dari sini dan jangan pernah menginjakan kaki kalian di sini lagi. Rudy tidak bisa tinggal diam. Bagaimana bisa ia diusir dari rumah itu? Sedangkan rencana yang ia susun saja belum berhasil. Tidak akan. Aku dan mamaku tidak akan pergi dari sini. Kalian benar-benar serakah ya, Jinga? Aku tidak habis pikir dengan pola pikir kamu. Coba sedikit saja kamu beri aku celah untuk memperbaiki semuanya. Bukan seperti ini. Kenapa semakin hari kamu semakin menjadi jingga? Cecar Rudy sambil mendekati Jingga. Dengan cepat Gina menghalanginya. Jangan mendekat. Kamu pasti sudah terinfeksi. Jauh-jauh sana. Minggir! Rudy langsung mendorong Gina hingga terjatuh. Bahkan kepala Gina sampai terbentur meja. Biuk. Bibi! Jingga langsung memeluk Gina yang saat ini sedang menahan sakit di dahinya. Rasakan. Memang itu yang sebenarnya harus kamu lakukan, Rudy. Jangan lembek, biar tahu rasa dia. Belagu dan tidak tahu malu. Mela hendak menginjak tangan Gina. Namun, dengan cepat Jingga menariknya hingga membuat Mela terjatuh lebih keras daripada Gina. Biuk. Menantu sialan. Rudy, tolong mama. Barang belanjaan yang sejak tadi digenggam oleh Mela terjatuh bersama dirinya. Jingga, kenapa kamu malah menatik kaki mama? Kamu mau membunuh mama? Hah? Bentak Rudy. Bibi tidak apa-apa kan? Ayo kita masuk, Bi. Jingga membantu Gina untuk berdiri. Hah? Mau kemana kamu? Rudy mencengkeram bahu Jingga. Amarah yang sejak tadi sudah menjalar. Akhirnya bertambah. Bibi duduk di sini. Gina mengangguk sambil menutup luka yang ada di dahinya. Plak, plak, plak. 3 tamparan itu mendarat di wajah sangar Rudy. Tamparan pertama, itu untuk kamu. Karena kamu begitu sangat tidak tahu diri sebagai seorang suami. Tamparan kedua, itu untuk kamu karena selalu berjudi, mencuri dan menikah lagi. Tamparan ketiga, itu untuk mama kamu. Karena aku tidak mau menyentuhnya. Pergi kalian dari sini sebelum aku berteriak memanggil tetangga. Yang aku tahu, pasti mereka saat ini sedang bersiap datang ke sini untuk menyaksikan drama ini. Ancam Jingga dengan nyalang. Jingga yang lemah lembut saat ini sudah tidak ada. Yang ada hanyalah Jingga yang sedang dikuasai oleh amarah. Rudy tercengang melihat pemberontakan dari istrinya itu. Kamu sudah berani melawan sekarang? Dasar tidak tahu diuntun. Rudy hendak mengangkat tangannya. Namun, dengan cepat Jingga menahannya. Ya, kenapa? Apakah aku harus diam saja jika mendapatkan perlakuan seperti ini? Sudah cukup kesabaran aku, Mas. Aku sudah muak dengan drama kalian. Aku masih ingat jika beberapa hari yang lalu mama kamu itu memohon dan berkata manis kepada aku. Tapi, sekarang aku tahu maksud dari semua itu. Untung saja semua terbongkar dengan sendirinya. Dan drama kebaikan kalian kalah dengan uang. Pergilah, Mas. Bawa ibumu ini. Jangan pernah kamu mencariku. Pergi sekarang juga. Bentak Jingga dengan suara kencang hingga menimbulkan keramaian di sana. Ada apa ini? Kenapa pagi-pagi seperti ini kalian ribut? Kalian tidak malu ditonton oleh warga di sini? Tanya Pak RT yang baru datang. Karena dia mendapatkan laporan dari warganya jika di rumah Jingga ada keributan. Hiks Pak RT, lihatlah dia mendorong saya Pak RT. Dia tidak terima jika saya bahagia. Dia malah menzolimi saya yang notabene ibu mertuanya. Di usia saya yang sudah tua ini, saya hanya ingin bahagia. Ucap sambil Mela sambil menangis histeris. Jingga tersenyum miris mendengar pernyataan yang dibuat oleh ibu mertuanya itu. Saya mendorongnya karena dia ingin menginjak tangan bibi saya yang dimana bibi saya sudah didorong lebih dulu oleh suami saya.
hingga membuatnya luka. Lihatlah. Jingga menggeser tubuhnya dan memperlihatkan Gina yang saat ini sedang duduk sambil meringis. Darah segar terus saja keluar dari dahinya. Ya ampun! Ibu Gina, ayo kita obati dulu lukanya. Itu darah terus keluar. Bahaya kalau misalkan nanti darahnya terlalu banyak keluar. Ucap Pak RT yang terkejut melihat luka yang dialami oleh Gina. Jingga yang tidak sadar dengan luka bibinya langsung membalikkan tubuhnya. Ya ampun, Bibi! Tolong Pak, tolong bawa bibi saya ke dalam. Pak RT dengan cepat menggendongnya dan membawanya ke dalam. Di saat Rudy dan juga Mela hendak masuk, Jingga langsung menahannya. Mau apa kalian? Kalian keluar dari sini, jangan pernah kalian datang lagi. Jingga mengepalkan tangannya. Tidak bisa. Aku tidak bisa pergi. Aku ini suami kamu. Awas, aku juga ingin masuk. Rudy mendorong Jingga hingga membuat Jingga membentur. Mela tersenyum melihat itu, sedangkan warga yang melihat kegaduhan itu, mereka langsung membicarakan Jingga dan juga Mela. Ada yang mendukung Jingga, ada juga yang mendukung Mela. Ini lukanya cukup dalam, kita harus bawa ini ke puskesmas terdekat agar lukanya dijahit. Saran Pak RT dengan nada khawatir. Gina yang mendengar itu langsung menatap Rudy dengan tajam. Semua ini gara-gara dia, Pak RT. Dia yang sudah menyebabkan saya terluka. Saya tidak mau tinggal diam. Saya mau melaporkan ini. Tolong bantu saya melaporkan kasus ini ke kantor polisi. Saya sudah bulat, saya tidak peduli dia suami ponakan saya atau tidak. Apakah Bapak RT mau jika di desa ini ada warga yang suka berjudi dan juga bermain wanita bahkan mencuri? Harus Bapak RT tahu jika dia sudah mencuri motor saya di desa sebelah dan juga menjual motor istrinya sendiri tanpa sepengetahuannya. Ungkap Gina dengan lantang. Ia tidak lagi memperdulikan luka yang ia rasakan. Iya benar Pak. Saya sebagai pemilik rumah ini, saya tidak terima mereka ada di sini. Karena saya seringkali mengusir mereka dari sini. Tapi mereka tidak mau pergi. Tolong usir mereka dari sini Pak RT. Saya mohon dengan sangat pada Bapak RT untuk membantu saya. Karena saya tidak mau tertular penyakit berbahaya yang saya tidak tahu kapan datangnya. Ucap Jingga menimpali ucapan bibinya sambil menatap nyalang suaminya itu. Rudy langsung menatap Jingga dengan tajam, begitupun dengan Mela. Tidak bisa Pak RT, bagaimana bisa kami pergi dari sini sedangkan Rudy itu adalah suami dari Jingga. Dan kami berhak tinggal di sini. Sanggah Mela. Mantan Pak, karena kami sudah mengajukan pengajuan perceraian saya ke pengadilan dan rumah ini pun saat ini bukan milik saya. Karena rumah ini sudah dijual, kami pun akan pindah sore nanti. Pak tolong, demi kenyamanan warga di sini. Bapak RT mau keluarga di sini lama-kelamaan kehilangan barang-barangnya? Tidak mau kan? Dan juga harus satu yang Bapak dan warga di sini tahu, jika suami saya itu menikah dengan wanita yang suka menjual tubuhnya kepada laki-laki hidung belang di luar sana. Dan itu artinya ada kemungkinan jika wanita itu sudah tertular penyakit seks. Apakah kalian mau tertular penyakit seperti itu? Tanya Mela dengan lantang. Amarah Rudy sudah tidak bisa dibendung. Bagaimana bisa istrinya mempermalukannya seperti ini? Warga yang kebetulan sudah berkumpul di sana tentu langsung bersorak. Iya betul, kalau memang seperti itu lebih baik usir mereka berdua di sini. Lagian untuk apa mereka tinggal di sini? Mereka kan bukan warga sini. Jawab salah satu warga. Jingga tersenyum mendengar hal itu, ia bisa lebih kejam daripada suaminya serta ibu mertuanya. Jingga kurang ajar kamu ya, sudah aku baik-baiki, sudah aku bersikap manis di hadapan kamu. Kamu malah menginjak-injak harga diri aku. Bentak Rudy dengan bola mata yang mungkin sebentar lagi akan terlepas dari tempatnya. Sayangnya aku tidak menginjak-injak harga diri kamu, Mas. Aku hanya ingin menyelamatkan diriku sendiri. Tolong pergi dari sini sebelum warga di sini mengarah kamu. Rudy mengepalkan tangannya. Ia ingin sekali menampar wajah Jingga di sana. Namun, saat ini ia tidak kuasa. Di sana begitu sangat banyak warga yang berkumpul untuk menyaksikan kejadian yang terjadi. Dasar menantu mandul tidak tahu diri.
Dasar menantu durhaka, serakah kamu. Saya akan pastikan jika di dalam gugatan perceraian itu, Rudy akan mendapatkan harta gonogin yang lumayan banyak. Saya tidak akan membiarkan Ruby kalah dari kamu. Mela berucap dengan nada tinggi. Maaf ya Bu Mela, memangnya selama ini Rudy punya apa ya? Bukannya semua harta yang dimiliki oleh Jingga itu mutlak hasil dari warisan orang tuanya? Tanya salah satu warga di sana. Wajah Mela langsung tegang. Bagaimana dia ada orang lain yang ikut campur dalam masalah ini? Diam kamu! Kamu tidak tahu apa-apa. Ayo Rudy, kita pergi. Rudy dan juga Mela akhirnya pergi dari rumah Jingga dengan amarah dan juga dendam kusumat. Ia tidak terima jika ia dipermalukan begitu saja oleh istrinya. Rudy, Mama tidak mau tahu ya. Kamu harus balas dendam pada wanita itu, kalau bisa kamu lenyapkan saja wanita itu. Dia sudah membuat Mama malu. Mama tidak terima jika diperlakukan seperti ini. Ucap Mela sambil kesusahan membawa tas besar miliknya. Belum lagi barang belanjaan yang tadi ia bawa. Mama tenang saja. Aku sudah merencanakan sesuatu. Pertama-tama aku akan menyingkirkan bibinya terlebih dahulu. Karena dialah yang terhalang untukku mendekati Jingga. Dia yang sudah menghancurkan semua rencanaku. Balas Rudy dengan tatapan tajam. Ya, kamu betul. Tapi bagaimana kalau misalkan mereka melaporkan kamu ke polisi? Tanya Mela khawatir. Tenang saja, aku akan bersembunyi untuk beberapa waktu. Polisi juga tidak akan menemukanku nanti, dan di saat situasi sudah tenang, aku akan datang untuk membalaskan dendamku. Ujarnya yakin. Tapi, kalau kamu sembunyi bagaimana dong untuk perceraian kamu? Kamu tidak bisa datang ke pengadilan untuk menggugat balik istri kamu. Rudy langsung terdiam, ia merasa bingung. Karena di satu sisi, ia takut ditangkap polisi atas tindakan kekerasan yang ia lakukan dan juga pencurian. Di satu sisi juga ia tidak mau jika harta yang dimiliki oleh istrinya itu dinikmati hanya sendiri oleh Jingga. Bibi tidak apa-apa. Ayo kita ke puskesmas. Lukanya lumayan dalam. Maafkan Jingga ya, Jingga tidak bisa menjaga Bibi hina sampai Bibi terluka seperti ini. Pasti ini sangat sakit. Ucap Jingga di saat mereka hanya berdua saja di rumah itu. Ia merasa sedih dan juga merasa bersalah. Gina tersenyum. Bibi tidak apa-apa. Bibi baik-baik, saya hanya sedikit perih saja. Nanti juga lukanya akan sembuh sendiri. Kamu tadi hebat loh. Kamu sudah berani melawan suami kamu dan ibu mertua kamu itu. Kamu jangan khawatir. Toh lukanya sudah diobati tadi. Semua itu berkat Bibi. Jika bukan karena Bibi, aku juga tidak akan pernah mau yang namanya mengeluarkan unek-unek yang selama ini aku pendam. Mungkin saat ini aku masih terkurung dengan drama yang ada. Jingga menatap ke depan dengan tatapan kosong. Apakah betul rumah ini sudah ada yang beli? Sudah, Bi. Rumah ini sudah ada yang beli dan mau tidak mau sore ini kita harus pergi dari rumah ini. Apakah kamu ikhlas menjual rumah ini, Jingga? Tanya Gina sambil menggenggam tangan keponakannya itu. Jingga membuang nafasnya dengan kasar. Insya Allah aku ikhlas, Bi. Aku akan memulai kehidupanku yang baru. Aku akan membuang semua kenangan ini. Rumah ini begitu sangat menyimpan kesedihan buat Jingga. Rumah ini sudah sering menjadi saksi bisu perlakuan besar Mas Rudy. Aku ingin meninggalkan apapun itu yang menyangkut dirinya. Gina tersenyum mendengar pernyataan dari keponakannya itu. Sampai nafas terakhirnya Gina sudah berjanji akan terus bersama dengan Jingga dan membantunya dalam keadaan apapun. Apalagi memang keluarga Jin hanya Jingga satu-satunya. Kebetulan sekali di saat Rudy dan juga Mela baru datang di kontrakan milik Laras. Laras pun baru kembali dari perjalanannya. Rudy yang melihat penampilan Laras yang begitu sangat terbuka dan rambut acak-acakan tentu langsung curiga. Apakah benar yang diucapkan oleh Jingga jika Laras bekerja sebagai wanita malam? Tidak mungkin jika Laras menjual minuman dengan kondisi seperti ini, seperti orang yang sudah bertempur. Habis dari mana kamu, Laras? Tanya Rudy dengan datar dan ekspresi tajam. Laras langsung gelagapan. Ia langsung merapikan dirinya sendiri.
karena ia sadar bahwa saat ini penampilan yang begitu sangat acak-acakan. Wajar saja Laras tadi malam hingga tadi pagi begitu sangat sibuk melayani beberapa pelanggannya. Hingga membuat tubuhnya saat ini merasa begitu sangat ngilu dan merasa meriang. Padahal sebenarnya untuk apa Laras kembali lagi kepada Rudito, dia saat ini sudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan yang ia butuhkan. Mas, kamu sudah pulang? Tadi aku habis mengirim minuman, Mas. Makanya aku baru pulang. Ayo masuk, Mas. Laras langsung membuka pintu rumah itu dengan sedikit gugup. Beberapa kali Laras gagal membuka kuncinya. Rudi sejak tadi terus menatap Laras dengan tatapan penuh curiga. Ayo Mas masuk. Laras membuka pintu itu lebar. Kamu kenapa gelagapan seperti itu? Tanya Rudi sambil menaikkan satu alisnya. Laras hanya terdiam. Ia tidak mau jika suaminya semakin curiga kepadanya. Mela langsung masuk mendahului anaknya dan langsung masuk ke dalam kamar Laras. Laras melihat itu tentu kaget. Karena kontrakan itu memang hanya ada satu kamar dan satu ruang tamu, serta dapur dan kamar mandi. Loh Ma, kok Mama malah masuk ke kamarku dan kenapa kalian membawa tas banyak seperti ini? Apa yang terjadi? Tanya Laras kebingungan. Ia menatap suaminya mencari jawaban. Kami akan tinggal di rumah ini mulai saat ini. Jawab Rudi dengan nada malas. Hah? Kok bisa? Kalau kalian tinggal di rumah ini, aku akan tinggal di mana? Rumah ini kan hanya ada kamar satu. Tidak mungkin jika kita tidur bertiga di kamar. Laras masih belum paham. Ia tinggal di sini juga. Mama akan tinggal di kamar kamu. Kamu tinggal di ruang tamu bersama dengan Rudi. Mama ini sudah tua, Mama tidak mungkin tidur di luar. Rudi juga pasti tidak akan mengizinkannya. Iya kan, Rat? Tanya Mela sambil menatapnya penuh penekanan. Laras yang mendengar itu tentu tidak bisa menerimanya. Bagaimana bisa Mela seenaknya memutuskan sesuatu, sedangkan kontrakan itu dia yang membayarnya? Lalu kenapa harus dia yang mengalah? Tidak bisa, Ma. Aku tidak bisa jika tidur di ruang tamu. Bagaimana kalau aku ingin bermesraan dengan Mas Rudi? Bagaimana kalau aku misalkan ingin istirahat? Mama saja yang tinggal di ruang tamu. Kan aku yang lebih berhak memutuskan. Wajah Mela langsung memerah karena marah mendengar ucapan Laras. Kamu menghina saya. Meskipun kontrakan ini kamu yang bayar, tapi saya di sini mertua kamu. Status saya lebih tinggi daripada kamu. Kamu mau ya diceraikan kembali sama Rudi? Kamu mau jadi janda? Iya. Mendengar hal itu Laras langsung terdiam dan menggigit bibir bawahnya. Dia menatap ke arah Rudi untuk meminta pertolongan. Mas, aku tidak mau tidur di ruang tamu. Toh di rumah ini aja hanya ada tempat tidur satu. Lalu, Kit bagaimana? Laras menggenggam lengan suaminya. Rudi langsung menepisnya. Sudahlah Laras, kamu ikuti saja apa yang dikatakan oleh mamaku. Kepalaku pusing. Kamu tuh cerewet banget sih. Sudah sana awas. Aku mau istirahat. Rudi mendorong tubuh Laras hingga membuat Laras terjatuh. Rudi meninggalkan Laras yang kesakitan. Kamu keterlaluan, Mas. Laras mencoba bangkit. Namun, ia lupa jika tas yang ia bawa ternyata ikut terjatuh dan itu membuat uang yang ia punya berhamburan sebagian keluar. Mela yang baru keluar dari kamar tentu berbinar. Ia langsung memunguti uang itu tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Laras. Laras yang melihat itu tentu tidak tinggal diam. Ia merebut sejumlah uang yang digenggam kerat oleh Mela. Bis ke-16. Apaan sih, Ma? Kenapa main ambil saja uang ini? Ini uang Laras. Mama tidak berhak mengambilnya. Ucap Laras sambil menarik uang itu. Mela yang awalnya senang kini menjadi gelagapan. Itu tadi Mama hanya ingin membantu kamu saja. Uang kamu banyak ya, Las. Kamu memang kerja apa sih? Kalau boleh tahu Mama boleh dong ngajak. Siapa tahu Mama bisa punya uang banyak seperti kamu. Lagi pula Mama kan sudah bilang jika uang kamu Mama saja yang pegang.
Mama ini mama mertua kamu loh. Laras dengan cepat mengamankan uang hasil ia mempertaruhkan dirinya. Iya, kerjaan yang aku kerjakan tidak pantas untuk mama. Lebih baik mama istirahat saja. Lagi pula asal mama tahu ya, aku kembali lagi kepada Mas Rudi itu untuk harta yang dimiliki oleh Jingga. Bukan malah jadi sapi peras oleh mama. Awas aku mau mandi, tubuhku rasanya lengket semua. Laras melewati Mela sambil memeluk tasnya. Mela yang melihat itu tentu langsung menegurnya. Memangnya kamu mandi mau bawa tas kamu itu? Iya. Kenapa kamu tega berkata seperti itu kepada mama? Tanya Mela dengan wajah sebal. Laras langsung melirik Mela. Iya, Ma, karena di dalam banyak barang berharga. Aku takut hilang. Tanpa memperdulikan tatapan dari Mela, Laras langsung masuk ke dalam kamar mandi. Mela mengepalkan tangannya. Ia langsung masuk ke kamar dan mengadukan apa yang diucapkan oleh Laras. Rudi, bangun kamu. Istri kamu itu kurang ajar banget sih, Di. Tidak Jingga, tidak Laras. Semuanya kurang ajar sama mama. Masa mama dikatai maling sama Laras? Mama ini kan mertuanya. Dia kok jahat sih? Adu Mela dengan tangis pilunya. Ia ingin membuat Rudi marah kepada Laras dan memaksa Laras untuk menyerahkan uang hasil kerjanya malam tadi. Karena Mela yakin jika di dalam tas itu menyimpan banyak uang. Apa sih, Ma? Aku capek. Banun dulu dong, itu istri kamu. Dia tidak mau memberikan Mama uang, bahkan mengatai Mama maling. Mendengar aduan mamanya mau tidak mau Rudi bangkit dengan wajah masam. Mama salah dengar kali. Mana mungkin Laras mengatakan itu? Aduh, kamu tidak percaya sama Mama. Kamu jahat sekali, Rudi. Hati Mama sakit. Mela memulai dramanya. Ia tidak rela jika uang yang sudah ia lihat tidak menjadi miliknya. Ya sudah, Mama jangan mangis. Kepalaku pusing. Nanti aku bicara sama Laras. Rudi hendak merebahkan tubuhnya lagi. Namun, ditahan oleh Mela. Sekarang saja. Istri kamu lagi di kamar mandi tuh, bahkan tasnya saja dibawa ke dalam. Rudi langsung bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah kamar mandi. Tok, tok, tok. Laras, kamu di dalam? Tanya Rudi sambil meletakkan tangannya di daun pintu. Laras yang ada di dalam kamar mandi tentu merasa resah. Pasti Mama mengadu yang tidak-tidak. Pasti dia mau uang ini. Aku tidak mau jika uang ini dikuasai oleh Mama. Buktinya saja kemarin aku menyerahkan semua uang yang aku punya. Ternyata dia pakai untuk belanja keperluannya. Aku harus bisa menyembunyikan sebagian uang ini. Laras sebisa mungkin menyembunyikannya. Istri kamu itu pasti pura-pura tidak dengar. Coba sekali lagi. Rudi mengangguk. Laras, cepat keluar. Kamu kenapa mengatai mamaku maling? Hah? Kamu itu mau ya aku hajar? Tanya Rudi dengan nada tinggi. Sudah dobrak saja pintunya, Wat, kalau memang dia tidak mau keluar. Mela terus menghasut Rudi. Jika kamu tidak mau keluar, pintu ini aku dobrak. Baru saja Rudi selesai bicara, pintu itu dibuka dan menampakkan wajah Laras yang sudah lebih cerah. Ada apa, Mas? Aku lagi mandi. Mana tas kamu? Sini. Mela langsung menarik tas itu dari Laras. Mama mau apa? Laras mencoba mengambil tasnya. Namun, Rudi langsung menahannya. Biarkan saja. Toh sudah tugas kamu berbakti kepada kami. Mela mengeluarkan semua barang di dalam tas itu dan hanya menemukan uang beberapa lembar saja. Wajah cerianya berubah menjadi masam. Apa-apaan ini, Laras? Kamu sembunyikan di mana uang itu? Bentak Mela. Uang apa, Ma? Bukankah tadi Mama melihat uang yang aku punya hanya segitu? Lagi pula aku rasa aku tidak harus menyerahkan semua uangku untuk Mama. Karena itu akan membuat uangku habis.
Wajah Mela menegang. Maksud kamu apa? Hah? Kamu tidak percaya sama Mama? Laras tersenyum. Iya. Buktinya uang yang kemarin aku kasih Mama gunakan buat kepentingan Mama kan? Tanya Laras santai. Maksud kamu apa? Ah, Rudi ajar istri kamu ini. Mama sakit hati sama dia. Dia sudah terkena virus si mandul itu. Mela pergi ke kamar sambil membawa uang yang tadi ia temukan. Laras membereskan barang-barang miliknya dengan perlahan. Apa pekerjaan kamu sebenarnya, Laras? Tanya Rudi sambil memegang tangannya. Ya jual minuman lah, Mas. Sudah kamu jangan ambil pusing. Ini uang untuk kamu. Kamu berjudi kan? Ini ambil. Laras menyogok suaminya dengan beberapa lembar uang. Rudi langsung tersenyum. Nah ini, sudah lama aku tidak mau dan berpura-pura baik. Terima kasih. Rudi langsung keluar dari rumah kontrakan itu. Laras tersenyum tipis. Aku tidak mau dibodohi lagi sama ibu kamu, Mas. Aku kembali lagi ke kamu karena harta milik istrimu itu. Bukan malah diperbudak sama mama kamu. Ternyata, saat ini di kediaman Jingga, ia sedang sibuk mengemas pakaiannya. Ia dengan gerak lamban membereskan barangnya. Meskipun rumah itu hanya menyimpan kenangan pahit. Tapi, tidak bisa dipungkiri jika Jingga merasa sedikit sedih. Tiba-tiba di saat Jingga sedang mengemas barang dan Gina sedang sibuk dengan ponselnya. Karena ia sedang mengurus laporannya ke kantor polisi di kota. Ada sebuah mobil mewah terparkir sejajar dengan mobil Gina. Tok tok tok. Pintu itu diketuk. Gina yang saat ini sedang ada di ruang tamu tentu langsung mendengarnya. Ia melirik ke arah kamar Jingga dan melihat Jingga sedang asik mengemas. Alhasil dirinya lah yang harus membuat pintu itu. Iya sebentar. Gina terkejut di saat melihat seseorang sedang berdiri di hadapannya. Selamat sore. Maaf, apakah saya mengganggu? Tanya orang itu. Ah iya, selamat sore. Tidak. Ayo masuk, Pak. Maaf ya, tadi saya hanya sedikit terkejut saja. Oh iya, tidak apa-apa. Kok tumben rumah ini sepi? Tanya orang itu. Ah iya, Pak. Karena semua sudah pergi dan hanya ada kami berdua. Ini pun akan pergi juga. Astaga, kenapa kita hanya berdiri? Ayo, Pak, masuk. Lelaki itu mengangguk dan mengekori Gina. Silakan duduk. Tunggu sebentar ya, Pak. Saya panggilkan Jingga dulu. Gina dengan cepat berjalan dengan cepat meskipun tangannya mencoba melindungi dahinya. Jingga. Panggil Gina dengan bisikan. Astaga! Bibi! Ada apa? Kenapa Bibi manggil Jingha seperti itu? Ada apa? Gina langsung masuk dan menutup pintu kamar Jingga. Jingga yang melihat itu merasa heran. Ada apa, Bi? Apakah Bibi habis melihat sesuatu? Gina menggenggam tangan Jingga. Ada bapak mertua kamu di luar. Mendengar itu Jingga yang sekarang berubah ekspresinya menjadi pucat pasi. Bagaimana bisa ia tidak pucat? Ia tahu kedatangan bapak mertuanya itu pasti ada niatan. Apalagi setelah kejadian itu Pardi terus mengirimkannya pesan. Bibi serius? Gina mengangguk. Aduh, mau ngapain lagi dia ke sini? Bibi kasih tahu aja kalau istrinya itu sudah tidak tinggal di sini. Ujar Jingga resah. Tidak tahu. Sudah sana kamu temui dulu. Kasihan kan? Dia itu jauh-jauh dari kota ke sini. Lagi pula bapak mertua kamu lebih tampan dan gagah daripada suami kamu itu. Ucap Gina dengan bercanda. Ia ingin menggoda keponakannya itu. Has, kalau Bibi suka, kenapa tidak Bibi saja yang mendekatinya? Kamu ini ya, Bibi tidak pernah berpikir akan menggantikan posisi paman kamu dengan orang lain. Sudah, ayo kita keluar. Gina menarik Jingga. Alhasil, mau tidak mau ia harus keluar. Jingga langsung memasang wajah ramah.
Selamat sore, Pak. Bapak baru datang. Tanya Jingga basa-basi. Pardi yang sejak tadi sibuk memainkan ponselnya tentu langsung menetapkan Jinghua dan tersenyum lembut. Iya, Bapak baru datang. Tapi ternyata rumah ini sepi. Kata bibi kamu mau pergi juga? Kalian mau pergi kemana kalau Bapak boleh tahu? Apakah kalian akan liburan? Tanya Pardi dengan sopan. Oh tidak, Pak, kami akan pindah. Rumah ini sudah dijual. Baiklah Jingga dengan posisi menunduk. Pardi mendengar itu langsung kebingungan. Loh, kok bisa dijual rumahnya? Ada apa? Lalu suami kamu dan ibunya kemana? Oh, Mama. Entahlah, aku juga tidak tahu. Mungkin mereka tinggal di rumah istri kedua Mas Rudi. Kalau boleh Jingga tahu Bapak kesini mau apa ya? Rudi langsung duduk dengan tegak dan menatap Jingga dengan lelat. Hal itu membuat Jingga sedikit tidak nyaman, karena bagaimanapun saat ini Pardi masih berstatus sebagai mertuanya. Oh, ini Bapak hanya ingin melihat keadaan ibu kalian, tapi ternyata tidak ada. Bagaimanapun Mela itu masih istri Bapak. Bapak berkewajiban untuk melihat kondisinya, takutnya dia sakit karena kejadian kemarin dan juga ingin melihat kondisi kamu. Bapak takut Mela melakukan sesuatu yang akan membahayakan kamu. Ucap Pardi menjelaskan keinginannya. Oh, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja dan juga Mama baik-baik saja. Tapi entahlah karena saat ini aku tidak tahu keberadaannya. Jadi aku tidak tahu kabarnya. Pardi mengangguk dan ia langsung menatap ke arah Gina. Maaf, itu kenapa? Apakah kalian habis mengalami musibah? Tanya Pardi sambil menatap ke arah luka yang dimiliki oleh Gina. Gina langsung menyentuh dahinya. Oh ini. Ya, kami baru saja kena musibah, karena tadi pagi kami habis diserang oleh perampok. Jawab Gina asal. Jingga yang mendengar itu langsung menatap Gina. Apa? Perampok? Di desa ini ada perampok? Tanya Pardi memastikan pendengarannya. Apaan sih, Bi? Jangan kayak gitu. Bukan Pak, bukan perampok, tapi yang lebih pastinya itu adalah Mas Rudi dan juga Mama. Dia menyerang kami. Apa mereka? Kenapa mereka melakukan ini? Apakah kamu ada yang luka? Tanya Pardi dengan khawatir. Tentu saja Jingga yang ditanya seperti itu langsung melirik ke arah Gina. Gina hanya tersenyum sambil mengalihkan pandangannya ke arah lain. Aku baik-baik saja, Pak. Hanya bibi yang terluka. Gina menceritakan semuanya apa yang terjadi dengan serius. Ia pun menjelaskan semuanya hingga Pardi sejak tadi mencerna kejadian yang ada. Jadi seperti itu. Wanita itu kembali lagi dan dia mengaku jika dirinya sudah menjadi wanita malam. Iya, kami tidak mau kena masalah. Tapi Mas Rudi malah mendorong bibi hingga terluka. Jawab Jingga dengan sedih. Baiklah kalau seperti itu. Jika mama kamu tinggal bersama wanita itu, pasti ada kemungkinan jika lambat laun mama kamu terinfeksi bakteri tersebut. Bisa jadi, makanya aku mengusir mereka. Awalnya aku santai saja karena bagaimanapun mama adalah mertuaku dan Mas Rudi adalah suamiku. Tapi karena wanita itu sudah kembali dengan keadaan yang berbeda, aku tidak mau, aku masih ingin hidup bebas dan juga bahagia tanpa adanya hambatan. Pak, maaf ya jika aku sudah berani mengusir mama dari sini. Tidak apa-apa, kamu tidak salah. Bapak pun akan melakukan hal itu. Ya sudah, ini Bapak ingin memberikan ini untuk kamu. Pardi mengangkat tas belanjaan ke atas meja. Jingga yang melihat itu tentu langsung bingung. Untuk apa bapak mertuanya memberikan barang belanjaan yang begitu banyak untuknya? Maksud bapak apa ya? Sudah ambil saja. Ini awalnya bapak akan memberikannya kepada ibu kamu dan juga kamu. Tapi ternyata ibu mertua kamu tidak ada. Sudah, untuk kamu saja, bapak akan mencari keberadaan ibu mertua kamu dan juga suami kamu. Bapak pamit dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik. Nanti bapak akan datang lagi lain waktu. Oh ya, nanti tolong kasih tahu bapak di mana alamat kamu yang baru. Assalamualaikum. Parsi bangkit dan langsung pergi dari sana dengan wajah tersenyum. Waalaikumsalam. Jawab Gina dan Jingga bersamaan. Ibi,
Kok dia aneh sih? Sudah Bibi ambil aja itu barang belanjaannya. Aku tidak mau. Aku takut nanti dimanfaatin lagi. Hus ngomong jangan sembarangan. Bapak mertua kamu itu memberikan kamu dengan ikhlas dan juga niat yang baik. Sudah ambil saja, kamu sudah selesaikan mengemasnya. Ayo kita pergi. Takutnya nanti pemilik rumah ini datang dan masih melihat kita ada di sini. Jingga mendengar itu membuang napasnya dengan kasar dan menatap seluruh ruangan yang ada di sana. Bibi tahu kamu sedih meninggalkan rumah ini, tapi kamu harus bisa menerimanya dan juga ikhlas. Ayo kita melangkah bersama-sama dengan kehidupan yang baru. Jingga menganggukkan kepalanya. Beberapa menit kemudian mobil milik Gina pergi melesat meninggalkan rumah itu. Rumah itu meninggalkan begitu sangat banyak kenangan dan peristiwa yang terjadi selama beberapa tahun ini di kehidupan Jingga. Pardi yang memang sangat gampang untuk mencari keberadaan istrinya berkat bantuan dari orang-orang. Ia langsung turun dari dalam mobil yang dimana saat ini mobilnya diparkir di depan gang kontrakan yang dihuni oleh Mela. Pak maaf, saya boleh tanya tidak? Tanya Pardi kepada sesepuh di sana dengan sopan. Ya Pak, mau tanya apa ya? Apakah di sini ada penghuni kontrakan atas nama Mela? Maksud saya Laras menantu saya. Oh, Laras ya yang baru pindah kemarin, itu Pak paling ujung di sana. Itu kontrakannya. Oh, seperti itu. Terima kasih ya, Pak. Pardi langsung melangkah dengan lebar menuju ke arah pintu kontrakan yang paling ujung. Pardi membuang nafas dengan kasar dan mengetuk pintu itu. Tok, tok, tok. Ya, sebentar. Ujar Laras yang mendengar ketukan itu, dan di saat Laras membuka pintu kontrakan itu, ia terkejut karena melihat bapak mertuanya ada di sana. Bagaimana bisa Pardi mengetahui kontrakannya? Bapak? Bapak datang ke sini? Ayo Pak masuk. Laras hendak menyalin tangan Pardi. Namun, Pardi tidak menyambutnya. Karena Pardi teringat ucapan Jingga yang dimana Laras sudah menjadi wanita malam. Laras mengepalkan tangannya karena uluran tangannya tidak dibalas. Apakah di dalam ada mama kamu? Tanya Pardi datar. Ah, mama? Oh, maksudnya mamanya Mas Rudi? Ada sebentar Pak, Laras panggilkan. Laras dengan tergopoh berjalan ke arah kamar dan mengetuk pintu itu. Tok, tok, tok. Ma, di luar ada bapak. Ucap Laras malas. Mela yang sejak tadi sibuk memiantap makanan yang ia beli tanpa sepengetahuan Laras langsung tersedak. Dengan cepat ia menghabiskan minumnya dan langsung keluar. Bahkan ia membersihkan wajahnya dengan sembarang. Bapaknya Rudi? Tanya Mela. Iya, itu di luar. Jawab Laras malas. Wajah Mela langsung sumringah. Ia langsung mendorong Laras agar tidak menghalanginya. Di saat Mela menatap keluar, ternyata benar. Di sana ada suaminya. Bapak, ya ampun Bapak, kok Bapak bisa tahu ini kontrakan kami? Bapak, Mama rindu. Bapak pasti mau membawa Mamakan ke kota. Ya kan buat menemani Bapak di masa hari tua? Tanya Mela dengan riang sudah seperti anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Rudi menggelengkan kepalanya. Tidak, Bapak datang ke sini bukan untuk itu. Bapak hanya aneh saja kenapa kalian malah tinggal di kontrakan kecil ini? Bukankah Bapak sudah bilang kalau saya sudah mengontrakan kalian rumah di desa lain? Mela yang mendengar itu baru teringat akan hal itu. Ya ampun, iya Mama lupa. Maafkan Mama ya Pak, bukan maksud Mama tidak menghargai pemberian Bapak. Ya sudah, ayo kita pergi Pak. Kita pindah ke sana. Mela hendak menggapai tangan suaminya. Namun, dengan cepat Pardi menghindar. Jangan sentuh saya, El. Loh kenapa? Mela kebingungan. Saya takut tercemar bakteri atau virus berbahaya. Laras yang mendengar perkataan Pardi langsung menundukkan kepalanya. Sedangkan Mela tentu kebingungan. Maksud Bapak? Saya tahu apa pekerjaan dari menantu kedua kamu itu. Saya hanya berjaga-jaga saja, kalau kamu mau pindah-pindahlah, tapi jangan bawa menantu kamu itu.
Saya tidak mau nanti kamu terinfeksi, dan itu artinya saya tidak mau yang namanya bertemu dengan kamu selamanya. Mela mendengar itu langsung melirik ke arah Laras dengan tajam. Iya benar. Dia sepertinya sudah tercemar virus. Bapak tunggu sebentar ya. Mama akan membereskan barang-barang dulu. Mela langsung menabrak bahu Laras. Laras hanya bisa terdiam karena sejak tadi Pardi terus menatapnya tajam. Berhentilah bekerja sebagai wanita penggoda, Laras. Karena saya tidak mau lelaki tidak berguna itu terkena penyakit mematikan ulahmu. Laras langsung mendongkak. Ia tidak percaya Pardi akan berbicara seperti itu. Ayo mas, kita pergi. Mela sudah siap dengan tas besarnya dan kembali hendak menyentuh Pardi. Namun, lagi-lagi Pardi menghindar. Saat ini Mela dia juga Pradi sudah berada di dalam mobil. Mela sejak tadi terus meracau penuh bahagia dan juga terus menatap ke arah suaminya. Namun Pardi sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Jika bukan karena rasa tanggung jawabnya, Pardi akan membiarkan Mela terus tinggal di rumah itu. Pak, kok kita masuk ke desa ini sih? Tanya Mela karena ia tahu itu desa tempat Gina tinggal. Memangnya kenapa? Desa ini lebih bagus daripada desa yang sebelumnya kamu tinggali, tempatnya lebih dekat dengan kota, dan jika kalian ingin pergi ke kota, hanya butuh waktu sebentar saja. Tapi Pak, Bapak tahu kan ini desa tempat tinggal siapa? Tidak. Bapak tidak tahu, sudah Ayo itu rumahnya. Rumah itu sudah napak sewa selama 1 tahun, jadi kamu tinggal menempatinya saja ya. Rumah itu rumah yang lumayan cukup besar, rumahnya kalayak rumah pedesaan. Namun, cukup besar. Apakah itu benar rumahnya, Pak? Tanya Mela, memastikan. Iya, kamu tidak suka? Apa terlalu kecil? Saya rasa rumah ini lebih besar daripada kontrakan tadi. Jawab Pardi dengan dingin. Tidak buka seperti itu. Ini bagus kok, tapi Bapak tahu tidak itu rumah siapa? Tunjuk Mela kepada rumah yang tepat berhadapan dengan kontrakannya. Tidak tahu. Benar Bapak tidak tahu? Tanyanya lagi. Iya tidak tahu. Sudah jangan banyak tanya. Ayo kita turun. Di saat Mela baru turun, ternyata Gina pun baru sampai dan mereka melihat Mela ada di sana langsung mengerutkan keningnya. Jingga, itu kan ibu mertua kamu sama bapak mertua kamu. Mau apa mereka ke sini? Apa jangan-jangan mereka mengikuti kita lagi? Tanya Gina dengan tatapan tidak suka. Masa sih, Bi? Mungkin hanya kebetulan saja kali. Mungkin dia ada keperluan di sini. Sudah jangan dipikirkan mereka mau ngapain. Ayo kita keluar. Aku ingin beristirahat. Gina menganggukkan kepalanya dan di saat mereka turun, mereka langsung berhadapan dengan Mela yang kebetulan baru keluar dari dalam mobil. Mela langsung melipat kedua tangannya dan menatap Jingga dengan tatapan penuh benci dan juga sombong. Menantuku yang mandul, yang durhaka, kita ketemu lagi di sini. Niat hati kamu ingin berpisah denganku, tapi ternyata Tuhan merencanakan hal lain. Oh ya, ini rumahku dan itu dibelikan oleh suamiku. Terima kasih ya sayang sudah membelikan aku rumah yang baru. Ya meskipun harus jadi tetangga dua wanita serakah itu. Mela hendak bersandar di bahu Pardi. Namun, dengan cepat Pardi menghindar. Hal itu membuat Gina langsung tersenyum. Mela yang melihat senyuman Gina tentu langsung menghentakkan kakinya. Mas, kamu kenapa sih? Aku kan hanya ingin bersandar saja. Kenapa kamu malah menghindar? Malu tahu? Gumam Mela dengan ekspresi masam. Apaan sih kamu? Malu Mela? Kita ini sudah tua bukannya biji lagi. Sudah sana masuk jangan cari gara-gara. Ini kuncinya. Aku mau menghampiri menantu kita dulu. Pardi langsung menyerahkan kunci itu tanpa menyentuh tangan Mela. Wajahnya terus aja berekspresi masam apalagi di saat melihat Pardi berjalan mendekati Jingga. Jingga, jadi kalian tinggal di sini? Wah, kebetulan sekali. Bapak pikir kalian akan tinggal di mana, tapi ternyata kalian akan tinggal di sini. Ini rumah siapa?
Tanya Pardi sambil menatap rumah Gina dengan senyuman. Jingga yang ditanya hanya terdiam. Gina yang melirik keponakan yang merasa tidak nyaman tentu langsung ambil alih semuanya. Ini rumah saya, Pak. Saya bibinya Jingga dan saya tinggal di sini sudah puluhan tahun. Mulai hari ini, Jingga akan tinggal di rumah ini. Mulai sekarang, saya uang akan menjaganya. Karena sebentar lagi dia akan terlepas dari keluarga Benalu. Saya juga tidak menyangka jika rumah Bu Parti yang selama ini ditinggal olehnya ternyata sudah dikontrak oleh Anda. Ucap Gina sambil menatap Mela penuh amarah dan penekanan. Oh ya, saya sebelumnya tidak mencari tahu tentang lingkungan ini, karena saya pikir desa ini cukup efisien karena lebih dekat dengan kota. Makanya saya pilih di sini karena saya tidak mau jika terus masuk ke desa-desa yang lebih jauh untuk bertemu dengan Mela. Padahal Pardi sedang berbicara dengan Gina. Namun, matanya terus saja tertuju kepada Jingga.